Salam, selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali datang bersama-sama untuk menaikkan syukur kita. Kita kembali bersama-sama mau menyembah Tuhan, mau meninggikan Tuhan, mau mencari hadirat Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hanya Dialah kekuatan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita agungkan Dia. Namanya yang termasyhur. Namanya yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, sebab Engkau kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih padamu buat segala kebaikan-Mu, buat segala apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan kasih dalam hidup kami, segala penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami ada Tuhan karena anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu, akan segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, kami tak dapat membalas segala kebaikan. Hanya ungkapan terima kasih, hanya pujian penyembahan yang kami naikkan padamu. Haleluya, haleluya, betapa baiknya Engkau. Haleluya. Kami tinggikan Yesus. Engkau kami perlukan, Engkau kami butuhkan dalam hidup kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami datang menghadap Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada. Oleh karena kasih karunia-Mu kami ada Tuhan. Ya, Sungguh besar anugerah-Mu, besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana Engkau ada.
ku ada, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. ku hidup Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita nyatakan besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji bagi-Mu, segala hormat kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, besar kasih setia-Mu, besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Ya ralaba, 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 ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami ada karena kekuatan yang dari Tuhan. Kami masih hidup karena pertolongan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mengucap syukur. Kami mau berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami mau dengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan hati kami, yang meneguhkan setiap langkah iman kami dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya mengajak mari kita semuanya pada pagi hari ini kita membuka firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya. Beberapa waktu yang lalu, saya mengalami sakit gigi. Bapak Ibu Saudara pasti setuju dengan saya, kalau mengalami sakit gigi, itu sungguh pengalaman yang tidak menyenangkan. Aktivitas saya untuk makan, untuk minum, bahkan untuk kumur, gosok gigi, itu sangat terganggu karena rasanya sakit. Saya menanti beberapa waktu, saya obati sendiri, ternyata tidak kunjung membaik. Akhirnya saya pergi ke dokter. Dokter memeriksa dan bertanya kepada saya, "Bu, bagian mana yang sakit?" Saya bingung harus menjawab apa, karena rasa sakitnya itu sudah menjalar kemana-mana. Dokter kemudian mengambil alat yang ada kameranya, dan kemudian mulai memeriksa gigi saya satu demi satu. Muncul rekaman kondisi gigi saya di layar yang ada di depan saya. Saya dan dokter melihat sekilas semuanya tampak baik-baik saja. Saya tidak melihat ada lubang atau kerusakan di gigi saya. Lalu dokter kembali memeriksa dan berhenti di satu spot. Nah, ini di sini tempatnya. Saya kembali melihat, saya tidak percaya. Tidak terjadi apa-apa sepertinya, tidak ada lubang di situ. Lalu dokter mengambil bor dan mulai membongkar spot itu. Lalu tidak berapa lama ditunjukkanlah kepada saya, wah ternyata benar di dalam gigi saya yang tadi dibongkar itu ada lubang yang cukup dalam. Dokter menjelaskan kepada saya,
Ini adalah akibat sisa-sisa makanan masuk melalui celah-celah kecil di dalam gusi atau gigi saya. Dokter bertanya, apakah ibu punya kebiasaan suka menggunakan tusuk gigi? Saya menjawab, oh iya, saya suka pakai tusuk gigi dokter. Nah, rupa-rupanya dengan tusuk gigi itu akan membuat celah, bahkan semakin memperluas celah atau sela di antara gigi saya. Membuat sisa-sisa makanan itu masuk, menumpuk, terkontaminasi dengan kuman, dan akhirnya membuat lubang, menjadikan kerusakan di dalam gigi saya. Kalau mau baik, maka lubang itu harus diobati dan kemudian ditutup. Bapak Ibu Saudara, saya ingin merefleksikan pengalaman ini dengan kehidupan kerohanian kita. Sebagai anak Tuhan, semua kita rindu bahwa kehidupan kerohanian kita selalu ada di dalam kondisi yang prima. Kita semua rindu bahwa relasi kita dengan Bapa itu selalu intim dan baik-baik saja. Namun, saya pun harus jujur mengakui bahwa tidak selalu berjalan seperti yang kita rindukan. Ada waktunya kehidupan rohani kita terganggu. Ada kerusakan yang terjadi di dalam hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Dan seringkali hal itu terjadi bukan karena katakanlah serangan si iblis secara langsung besar, tapi dimulai dari sela-sela, celah-celah kecil yang ada di dalam kehidupan kita. Sebenarnya apa sih? Di mana sih celahnya? Kalau boleh saya katakan, celah yang paling sering didapati, dimanfaatkan oleh si iblis, itu adalah di pikiran kita. Melalui godaan yang halus, mungkin kompromi tipis-tipis, sampai akhirnya ternyata kita menyadari kita sudah jauh dari Tuhan, atau kehidupan kerohanian kita sudah terganggu. Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari bahwa pikiran kita sejatinya adalah medan peperangan rohani setiap detik, setiap waktunya. Iblis tahu kalau berhasil masuk lewat celah-celah di dalam pikiran kita, maka itu akan memanipulasi seluruh kehidupan kita. Bisa merasuk, menjalar, mempengaruhi semuanya. Emosi kita, perasaan, pada akhirnya perilaku kita, tindakan kita. Contoh, pada saat mungkin kita diizinkan mengalami masalah, ada tantangan, ada pergumulan, kita bisa saja kemudian tergoda untuk meyakini kebohongan bahwa, saya tidak cukup kuat menghadapi ini. Saya tidak baik melewati ini. Dan Tuhan tidak peduli dengan saya. Hal yang lain, mungkin pada saat kita melihat orang lain diberkati, ada kelebihan-kelebihan pada diri orang lain. Kemudian kita melihat kehidupan kita membanding-bandingkan diri kita, mulai terbersit pikiran bahwa tidak cukup. Semuanya ini rasanya tidak cukup. Muncul kecemburuan, ada iri hati. Kemudian kita menjadi pribadi yang sulit untuk bersyukur. Hal yang lain, mungkin pada saat kita mengakses internet, kita membaca berita-berita atau mungkin informasi yang sifatnya hoax, bisa membuat kita menjadi overthinking, rasa takut yang berlebihan, lalu timbul benci, timbul stres, dan seterusnya dan seterusnya. Ada celah, ada sela yang terbuka, membuat hal-hal kecil
yang mungkin itu jauh dari perkenanan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Yakobus pasal 4 ayat 7 memberikan nasihat pada kita untuk kita tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Hal yang menarik di sini, kata lawanlah iblis, kalau dalam bahasa aslinya dan diterjemahkan, itu berarti menolak, berdiri melawan, menentang, lawan dengan teguh. Ya, memang kita tidak bisa mencegah spontanitas pikiran atau ketika kita terbersit pikiran-pikiran yang negatif muncul dalam hidup kita. Tapi Tuhan rindu kita segera sadar dan mengambil respon cepat. Respon yang bagaimana? Kita harus segera mulai mengabaikan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan fokus alihkan pada pikiran-pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya ajak kita kembali mengingat sebuah ayat dari Filipi 4 ayat 8. Demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara, mari pagi hari ini saya mengajak kita semuanya kembali merefleksikan diri kita. Apakah mungkin masih ada sela-sela atau celah-celah yang perlu kita serahkan di hadapan Tuhan? Kalau dengan kekuatan diri kita tidak akan mampu. Tapi kita minta Roh Kudus mengingatkan kita dan menolong kita untuk menutup celah-celah di dalam pikiran-pikiran kita yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Sebuah pujian yang mengingatkan kita bersama bahwa dalam kehidupan kita hanya bersama Tuhan saja, bersama Bapa saja, maka kita bisa melewati semuanya karena hanya Bapa yang bisa meneguhkan hati kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita sama-sama pujikan sebuah pujian, bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kekuatan jiwa kami ada bersama dengan Tuhan. Ya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Amin. Teguhkan hatiku, hanya Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar
bagiku. Sekali lagi, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu ya Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, kami percaya anugerahmu besar melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan, kami menyadari bahwa kekuatan jiwa kami Tuhan di setiap musim kehidupan kami ada pada Tuhan. Tuhan. Tuhan, di hadapan-Mu kami terbuka, kami menyerahkan hidup kami. Kami mohon Kau menyelidiki kehidupan kami. Dan kami menyerahkan setiap celah di dalam kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan mendapati ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka pagi hari ini Roh Kudus, kami mohon kepekaan, kekuatan dari-Mu untuk kami bisa bersama dengan Tuhan kembali lagi pada track yang benar. Kami mau memfokuskan hidup kami, pikiran kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya jika kami tunduk, kami taat pada kebenaran Tuhan, kami sanggup melawan iblis. Setiap kekuatan-kekuatan jahat yang ada dalam hidup kami tidak berdaya karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pikiran kami dipenuhi oleh kebenaran Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, patut dipuji. Itu yang kami kejar dan memenuhi hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami Tuhan, kami mau undang Tuhan berdaulat atas hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap aktivitas kami Tuhan, kami percaya Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan menjaga hidup kami. Kami berdoa Tuhan biar segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan kami kepekaan agar kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Dan kami berdoa biar setiap hal yang kami kerjakan ini Tuhan, itu menjadi berkat. Bukan hanya untuk hidup kami, tetapi juga untuk setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami siap menerima berkat dari Tuhan. Dan kami siap menjadi saluran berkat-Nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.